Waktu tepat menunjukkan pukul 11 lebih 29 malam. Rara yang sudah hampir terlelap terusik dengan suara aneh itu. Dengan sigap, Rara keluar kamarnya untuk mengecek keadaan di luar. Samar-samar terlihat dua orang pria bertopeng hitam membawa celurit layaknya penjahat di film lawas, Home Alone. Jantung Rara berdegup kencang. Otaknya langsung berpikir harus berbuat apa. Dengan gemetar, ia meraih HP-nya dan membuatnya silent. Rara masih memantau pergerakan dua orang itu dari balik sofa. Benar saja, si penjahat dengan perlengkapan seadanya berhasil membobol pintu masuk dari arah garasi ke ruang tengah. Rara berpikir harus segera menyelamatkan diri. Tapi mustahil jika ia harus membangunkan kedua orang tuanya yang kamarnya berada tepat di seberang sana. Mau gak mau, Rara harus melewati ruang tengah, yang sekarang sudah sama sekali gak aman. Dengan mengendap-endap, Rara berhasil keluar rumahnya dari pintu samping. Niatnya untuk menelpon polisi atau setidaknya minta tolong ke tetangga. Seketika dibuat buyar waktu Rara menoleh ke belakang dan dilihatnya si dua penjahat bertopeng sudah menyandera ayahnya di ruang tamu. Kalut, Rara segera menelpon polisi dari taman luar. Pak, tolong ada dua orang penjahat di rumah saya, Pak. Alamat saya di perumahan Sedana Bukit Golf, Blok A 1-2, Pak. Tolong segera kesini ya, Pak. Ayah saya sudah disandera di dalam. Ucap Rara dengan gemetar. Di sisi lain, dengan santuy Pak Polisi menyaut, "Oh, ada dua orang penjahat." Lah ya iya, Pak. Tolong segera dibantu. Sahut Rara lagi, sambil terus memantau keadaan dalam rumah. Rara sudah lemas. Dia lupa kalau di perumahan itu masih terbilang baru. Belum ada tetangga, super hening di malam hari. Kini, si Rara mulai melihat penjahat, atau mungkin lebih tepatnya perampok, mulai menjarah barang-barang di rumahnya. Memasukkan beberapa barang yang sebenarnya kurang berharga, seperti ember, gayung, dan panci ke karung. Rara dibuat bingung. Ini orang kayaknya gedean dosanya deh daripada untungnya dari hasil ngerampok, Pikirnya dalam hati. Dilihatnya sudah 10 menit dari pertama kali dia menelpon kantor polisi. Belum ada tanda-tanda polisi yang tiba di rumahnya. Dengan panik, Rara kembali menelpon kantor polisi. Malam, Pak. Saya yang tadi nelpon dari Sedana. Apakah sudah ada yang menuju ke sini, Pak? Lagi-lagi, polisi santu itu menjawab dengan seadanya. Ditunggu aja Mbak, so aplikasi kan? Sampai di sini, Rara makin emosi. Ini ojol atau kantor polisi sih? Gumamnya dalam hati, sambil menunggu dengan harap-harap cemas. Sambil menunggu polisi datang, Rara memutar otak. Mengingat-ingat scene dari film thriller yang sering dia tonton. Maksudnya cari ide, gimana caranya bisa nolong ayahnya yang sudah terikat di dalam. Tapi sayangnya Rara tidak punya skill bela diri sama sekali. Rara sudah hampir putus asa. Di tengah keputusasaannya, tampak 3 pria berseragam coklat dan bercelana hitam panjang, mirip seperti seragam pramuka, dan hanya ada sedikit atribut kepolisian yang akhirnya sampai di rumahnya. Mereka terlihat masih muda banget, dan seperti anak kemarin sore yang baru belajar menjadi polisi. Lah, kalian siapa? Tanya Rara kesal. Kami dari kepolisian, Bu. Ditugaskan untuk kemari, katanya ada perampokan ya? Jawab salah satu dari polisi muda itu. Hah? Kepolisian? Seriusan banget nih? Kalian masih magang apa gimana sih? Kesal Rara. Iya Bu, semua anggota senior sedang ditugaskan ke pusat. Katanya mau ada tamu kenegaraan yang penting banget. Sampai semuanya suruh ke Jakarta. Ya, sisanya tinggal kami bertiga ini. Jawab salah satu polisi magang itu santai. Ya udah deh, terserah aja. Tapi tolong itu di dalam orang tua saya lagi disandera. Ada 2 orang penjahatnya, Pak. Rara sudah semakin panik. Sementara ketiga polisi muda tersebut terlihat berembuk untuk membuat rencana misi penyelamatan orang tua Rara. Oke, gitu ya rencananya, kata salah seorang polisi muda itu. Laksanakan, sahut kedua temannya. Gak berapa lama, ketiga anak muda tersebut berusaha melirik ke dalam rumah melalui jendela untuk memastikan posisi kedua orang tua Rara. Sekejap setelah mereka mengetahui posisi sandera, mereka langsung melancarkan rencana misi penyelamatan tersebut. Bu, ada pintu belakang nggak? Tanya salah seorang anggota. Ada, yuk sini ikut saya. Jalannya sambil jongkok biar nggak kelihatan. Jawab Rara. Setelah sampai di pintu belakang rumah Rara,
salah satu anggota dengan keahlian mengutak-ngatik kunci pintu mulai melancarkan aksinya. 20 detik kemudian, pintu sudah terbuka. Dengan mengendap-endap, ketiga orang tersebut masuk dan tiba di ruangan tempat kedua orang tua Rara disandra. Salah seorang dari ketiga anggota tersebut melemparkan benda ke arah kaca untuk mengalihkan perhatian penjahat tersebut dan berhasil membuat panik keduanya. Apa tuh? Coba lu cek sono. Suruh salah seorang penjahat ke temannya. Baru saja selesai menyuruh temannya tersebut, tiba-tiba kepalanya dipukul dari belakang oleh salah seorang dari ketiga anggota polisi muda tersebut. Dan teman si penjahat tadi yang menghampiri kaca juga ternyata sudah dilumpuhkan oleh kedua anggota polisi lainnya. Setelah kedua penjahat tersebut berhasil diamankan, ketiganya pamit undur diri. Baik Bu, misi kami sudah selesai ya. Mudah bukan? Tiba-tiba keadaan hening. Rara, mudah bukan soal di depan? Sekejap Rara terbangun dari tidurnya dan sudah melihat dosennya sedang berdiri di sampingnya dengan muka merah padam. Bapak, iya Pak, mudah Pak. Jawab Rara malu yang ketahuan tidur di kelas. Besok, kamu kumpulin paper soal pelajaran hari ini 10 halaman. Diketik, fontnya Arial ukuran 10 spasi 1. Kata dosennya ketus. Ya ampun, ini mah jadi gak ada mudah-mudahnya sama sekali. Batin Rara yang kesal dengan mimpinya.